Shalom. Setiap orang percaya memahami bahwa perkenanan Tuhan atau yang biasa disebut favor adalah kunci utama untuk membalikan keadaan. Memilih hidup yang menyenangkan hati Tuhan agar hidup kita diliputi favor yang terus mengalir. Kita baca di Ester 9 ayat 20-22. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah kerajaan Ahasuerus, baik yang dekat baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari ke-14 dan yang ke-15 di bulan Adar. Karena pada hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itu duka cita akan berubah menjadi sukacita dan hari pergabungan akan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu perjamuan dan sukacita dan hari-hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Dan juga di Amsal 3 ayat 3-4 kita baca ya. Amsal 3 ayat 3-4. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau, kalungkanlah pada lehermu dan tuliskanlah pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan gerakan dan pandangan dari Allah serta manusia. Nah, kitab Ester itu ya kita sudah pernah bahas ya dulu ya, tahun lalu, kalau menunjukkan bahwa Tuhan bisa memberi favor kepada siapa saja yang hidupnya itu menyenangkan hatinya. Ester dan Mordekai bukan tokoh yang besar secara manusiawi, tapi karena hati mereka yang benar, Tuhan memberikan mereka favor, bukan keberuntungan. Nah, favor ini apa sih? Favor adalah perkenanan ilahi yang diberikan Tuhan kepada hati yang benar. Nah, favor ini itu bukan hanya untuk mendatangkan kebenaran, mendatangkan kemenangan, tapi favor ini juga untuk menyelamatkan banyak jiwa. Nah, sekarang kita pelajari beberapa hal yang digunakan untuk kita dapat untuk memahami favor Tuhan. Yang pertama, yaitu jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Kita baca di Ester 9 ayat 20-22 tadi. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat itu kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah kerajaan Ahasuerus, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap tahun merayakan hari raya ke-14 dan ke-15 bulan Adar, karena pada hari itu orang Yahudi mendapatkan keamanan terhadap musuhnya, dan di bulan itulah duka cita berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu perjamuan dan sukacita dan hari untuk mengantar makanan dan bersedekah kepada orang miskin. Nah, di sini tuh maksudnya apa sih ayat ini? Mordekai tidak membiarkan umat Yahudi itu untuk melupakan kebaikannya Tuhan ya. Di sini ia menulis surat bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk merayakan Purim. Nah, yang disebut Purim itu hari yang disebut tadi itu hari ke-14 dan hari ke-15 di bulan Adar. Jadi Purim itu ada di dua bulan itu gitu ya. Ada di dua hari itu ya.
bulan Adar itu merupakan bulan terakhir di kalender Yahudi yang kalau dikonversikan ke sini adalah sekitar pertengahan Agustus sampai pertengahan September. Bulan Adar itu baru selesai tanggal 22 September kemarin ya. Nah, kenapa mereka itu kok sampai merayakan Purim? Karena mereka tahu, karena duka cita yang dirubah menjadi sukacita itu nggak boleh dilupakan. Nah, terus ini untuk contoh lain kita baca di Lukas 17 ayat 17 sampai 19. Lukas 17 ayat 17 sampai 19. Lalu Yesus kata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah dari mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain pada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, di sini tuh sebaliknya dari ceritanya Mordekai ini, 9 dari 10 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus langsung pergi tanpa kembali. Kan mereka itu kan ceritanya kan apa? Mereka kan 10 orang kusta ini minta disembuhkan sama Tuhan Yesus dari kustanya, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tunjukkan kepada imam-imam. Nah, itu dia kan. Terus yang satu itu balik untuk apa? Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengatakan orang ini tuh orang asing, bukan orang Israel asli, tapi dia mau balik untuk mengucap syukur. Jadinya dia nggak cuma bisa sembuh, tapi dia juga bisa selamat. Nah, jadilah kita tuh seperti satu orang kusta yang kembali pada Yesus itu dan tidak menganggap biasa yang dia terima dan merayakan juga dan membagikannya kepada banyak orang. Yang kedua, setelah kita itu gak boleh melupakan kebaikan Tuhan, yang kedua itu apa? Kita baca di Roma 8 ayat 31. Sebab apakah yang akan kita katakan terhadap semuanya itu? Jikalau di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, ini yang poin yang kedua ini apa? Perkenanan Tuhan tidak selalu fair menurut standar kita. Kenapa kok sampai kayak gitu? Tidak harus fair. Ya, kalau Tuhan itu menyertai seseorang, ya kita nggak perlu irilah sama mereka gitu loh. Belajarlah happy waktu orang lain itu diberkati sama Tuhan. Nah, Tuhan ini bisa memilih seseorang dan mempercayakan sesuatu yang besar daripadanya karena dia berkenan, bukan karena layak menurut manusia gitu ya. Yang kedua, kenapa kok perkenanan Tuhan tidak harus fair? Favor itu gak perlu fair menurut kita, tapi ini yang penting, favor itu pasti adil menurutnya Tuhan. Nah, sikap hati yang benar ini akan menarik favor juga atas hidup kita. Lalu yang ketiga, kita setelah jangan lupakan kebaikan Tuhan dan perkenanan Tuhan itu tidak harus fair menurut standar kita. Yang ketiga itu apa? Kita baca di Esra 10 ayat 3. Karena Mordekai yang orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak orang, banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya
dan berbicara bagi keselamatan bagi semua orang yang sebangsanya. Nah, ini apa? Yang poin ketiga itu adalah Tuhan berkenan kepada orang yang menurutnya baik dan benar. Nah, di sini artinya apa? Mordekai itu jadi besar bukan karena ambisi, tapi karena hatinya itu lurus atau tulus di hadapan Tuhan. Dan terlebih juga dia tulus bagi bangsanya gitu ya. Yang kedua, favor itu melekat pada orang yang baik dan benar. Menurut Tuhan, gak cuma pintar, tapi hatinya juga tulus ya. Tuhan itu kan gak mungkin kan minta hati kita itu yang memiliki motivasi pribadi, agenda pribadi dan sebagainya itu kan ya. Tuhan Yesus gak bakal mau itu ya. Terus yang ketiga, di poin yang ketiga ini maksudnya ya, jangan takut menjadi outsider di dunia ini, karena kamu insider di kerajaan Allah. Ini ayatnya ada di, kalau nggak salah di Yohanes ya, yang bilang itu kalau kita itu memang ada di dunia, tapi kita itu nggak berasal dari dunia gitu loh. Makanya kita itu ya jangan jadi sekupa dengan dunia ya, kalau gitu ya. Nah, yang terakhir ini, kebaikan dan kebenaran adalah dasar dari favor Tuhan. Tuhan itu nggak mungkin ngasih seseorang tuh favor tanpa kebenaran dan kebaikan yang ada dalam hatinya orang itu. Tuhan pasti lihat hatinya juga tulus dan sebagainya. Tuhan pasti milihnya yang kayak gitu kan, bukan orang sekedar orang yang jahat dan sebagainya. Kalau misalnya lihat Paulus mungkin apa? Orang banyak lihat, oh Paulus tuh jahat, kenapa kok bisa dipilih? Ya, karena kan keberaniannya gitu loh. Tuhan yang ubahkan keberaniannya dari yang ingin membunuh orang-orang Kristen menjadi untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia gitu ya. Ya, favor itu pasti berdampak lah, pasti berdampak bagi kehidupan orang itu ya. Gak mungkin gak, meskipun kelihatannya cuma berdampak bagi orang lain, pasti berdampak juga bagi orang itu. Jadi ya, beberapa hal yang dapat kita pelajari untuk memahami favor Tuhan itu apa aja. Yang pertama, jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan ya. Kita benar-benar gak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Karena apa? Kebaikan Tuhan itu ya pasti selalu ada gitu loh ya. Walaupun beda gitu, setiap anunya itu pasti beda, itu ada kayak gitu. Ya, kita nggak melupakan kebaikan Tuhan ini juga apa sebagai kasih syukur kita kepada Tuhan loh ya. Yang kedua, pengenalan Tuhan tuh nggak harus fair sesuai dengan apa yang kita mau. Karena apa? Favor itu pasti adil menurutnya Tuhan. Nah, sikap hati yang benar akan menarik favor itu di dalam hidup kita ya. Yang ketiga, Tuhan itu berkenan pada orang yang baik dan orang yang benar. Karena apa? Orang yang baik dan benar itu hatinya tulus gitu loh. Mereka nggak punya agenda-agenda pribadi yang kayak ambisi. Itu bukan karena ambisi, bukan karena memang dia pintar gitu loh ya. Tapi memang
orang-orang yang benar-benar tulus hatinya kepada Tuhan ya. See you and God bless you.